Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dena Vera. Saya mahasiswi PGMI semester 4 unit 1. Saya akan menjelaskan tentang hipotesis statistika. Baiklah. Pengertian hipotesa statistik. Hipotesis statistika adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah tingkat kebenarannya. Hipotesis statistik bisa berbentuk suatu variabel seperti binomial, Poisson, dan normal, atau nilai dari suatu parameter seperti mean, varian, standar, deviasi, dan proporsi. Hipotesis statistik haruslah diuji, karena itu harus berbentuk kuantitas agar dapat diterima atau ditolak. Diterima jika hasil pengujian membenarkan pernyataan dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dan pernyataan tersebut. Next, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif dapat diartikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan komparasi antara dua variabel penelitian. Contohnya bisa kalian sendiri, contohnya sebagai berikut. Next, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif dapat diartikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan antara dua variabel penelitian. Nah, contohnya juga ada di bawah ini. Oke, next. Hipotesis kausal. Hipotesis kausal dapat diartikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan pengaruh faktor prediktor terhadap variabel respon. Nah, contohnya bisa kalian lihat juga di bawah ini. Ada beberapa contoh. Next, contoh hipotesis statistik. Setelah memahami hipotesis penelitian, saat ini kita coba memahami perihal contoh hipotesis statistik. Berikut adalah contoh dari hipotesis penelitian. Ada hubungan antara IQ dengan hasil belajar, sedangkan contoh hipotesis statistik adalah H0 pi sama dengan 0 dan H1 pi tidak sama dengan 0. Penting untuk Anda pahami baik-baik bahwa hipotesis statistik hanya digunakan apabila kita mengambil sampel dari sebuah populasi diuji menggunakan statistik inferensial, yang mana tujuannya adalah untuk menguji apakah sampel dapat mewakili populasi ataukah tidak. Hipotesis statistik tidak wajib dilakukan jika mengambil data dari populasi atau cara sensus, atau kini kita tidak ingin melakukan generalisasi untuk membuktikan apakah sampel dapat mewakili populasinya atau tidak. Oke, next, contoh hipotesis statistik asosiatif atau korelasional. Terdapat hubungan positif antara IQ dengan hasil ujian IPA. H0 pi lebih kecil dari 0, H1 pi lebih besar dari 0. Ada hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. Semakin tinggi pendidikan, tingkat penghasilan juga akan semakin tinggi. H0 pi lebih kecil dari 0, sedangkan H1 pi lebih besar dari 0. Ada hubungan antara beban kerja dengan kualitas kinerja. Semakin tinggi beban kerja, kualitas kinerja akan semakin rendah. H0 pi lebih besar dari 0, H1 pi lebih kecil dari 0. Contoh hipotesis statistik kausalitas sebab akibat. Ada pengaruh antara laju inflasi dengan pendapatan bruto. H0 beta sama dengan 0, H1 beta tidak sama dengan 0. Ada pengaruh antara ukuran perusahaan dengan return saham. H0 beta sama dengan 0, H1 beta tidak sama dengan 0. Contoh hipotesis statistik komparatif atau perbedaan. Ada perbedaan risiko kanker payudara antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan risiko kanker payudara antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan lebih beresiko terkena kanker payudara daripada laki-laki. Ada perbedaan pengaruh terapi komplementer dan tanpa komplementer terhadap percepatan kesembuhan penyakit TBC. Tambahan terapi komplementer lebih berpengaruh terhadap percepatan kesembuhan pasien TBC dibandingkan dengan tanpa terapi komplementer. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.